Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra kali ini. Salah satu channel yang akan selalu membuka tuntas tentang ilmu seputar ternak entok. Baik, kita ikuti pembahasan kali ini. Banyak hal sederhana di dalam beternak entok, tetapi bersifat berbahaya ketika kita tidak kemudian memahami dan kemudian mengatasinya, teman-teman. Seperti salah satu contoh yang kita lihat di sini adalah tentang alas kandang atau keadaan kandang yang becek seperti ini yang diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi tadi malam terjadi hujan yang sangat lebat. Jadi kandang saya ini terlihat becek dan seperti sawah ya, teman-teman. Nah, ini sangat tidak perlu untuk dicontoh. Nah, kenapa dari kandang entok saya sendiri justru malah memperlihatkan kandang entok yang tidak sehat? Nah, kemudian pertanyaannya, sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya, sudah tahu penyebab dan akibatnya, tetapi kenapa justru malah kandang saya sendiri keadaannya seperti ini? Nah, ini perlu untuk kita bahas ya, teman-teman, karena ini penting. Jangan sampai nanti terjadi asumsi bahwa saya hanya gembar-gembor ya, yang bersifat jargoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Nah, ini sangat penting. Nah, teman-teman dan sahabat semua, jadi sebelum saya tempatkan lokasi ini sebagai kandang entok saya, sebetulnya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk menciptakan kandang yang sehat itu sudah saya penuhi, termasuk dari permukaan. Jadi permukaan tanah untuk kandang entok saya sebetulnya sudah di atas jadi permukaan tanah yang saya gunakan untuk ternak entok saya ini, teman-teman, sebetulnya sudah berada di atas permukaan tanah sekelilingnya, yaitu sebelah sini ya, teman-teman. Nah, persoalannya beberapa bulan yang lalu ternyata yang punya tanah ini, teman-teman, ya, memanfaatkan lahan kosong ini untuk ditanami ubi, ya, seperti yang kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini tanaman ubi, yang mana tanaman ubi ini permukaan tanahnya jadi lebih tinggi karena diambil tanah dari sebelah sana ya, teman-teman. Nah, jadi tanah dari sebelah depan sana ditarik kemari, sehingga mengakibatkan permukaan tanah sebelah kandang entok saya ini lebih tinggi dari permukaan kandang entok saya. Padahal sebelum tanah sebelah kandang entok saya ditimbun, kandang entok saya tetap sudah lebih tinggi dari permukaan sebelahnya. Tetapi setelah ditimbun untuk ditanami ubi, ternyata kandang entok saya justru malah lebih rendah dari permukaan tanah sebelahnya. Ini yang mengakibatkan ya terjadinya becek yang sangat luar biasa ketika hujan tiba. Dan nah, ini saya anggap persoalan yang serius ya, teman-teman, karena ini akan sangat berkaitan dengan kesehatan entok-entok saya, teman-teman dan sahabat semua. Terbukti kemarin sore saya menemukan satu ekor entok saya yang mati di kandang entok saya, dan saya kemudian memvonis bahwa ini terjadi karena diakibatkan kandang entok yang dalam keadaan becek ya, sehingga penyakit mudah sekali untuk menyerangnya, teman-teman ya. Nah, persoalan yang ada di kandang entok saya ini, teman-teman, mudah-mudahan menjadi contoh ya. Contoh tetapi tidak perlu untuk dicontoh ya. Nah, yang perlu dicontoh adalah cara penanganannya. Jadi ini nanti akan segera saya atasi, yaitu dengan cara menimbun ya, menimbun dari depan sana kemudian sampai kandang entok nomor 3. Sampai ke sana, teman-teman ya. Nah, nanti akan saya timbun sebisa mungkin harus lebih tinggi dari permukaan tanah sebelahnya, supaya nanti ketika hujan tiba air tidak lagi mengenang di kandang entok saya yang akan mengakibatkan becek dan akan memicu penyakit itu keluar dan menyerang entok-entok saya, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman dan sahabat semua, sebagai peternak kita tidak hanya memikirkan bagaimana supaya entok itu cepat besar, bagaimana supaya entok itu cepat bertelur, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak entok yang kita kelola. Tetapi ada hal yang sangat mendasar, bahkan ini sangat penting, yaitu tentang kondisi kandang yang perlu kita perhatikan. Karena untuk menciptakan entok-entok kita supaya sehat, tentu saja tidak akan pernah lepas dari peran kandang yang tentu saja memiliki
kriteria atau kategori kandang sehat ya teman-teman. Kalau seperti ini jelas ini bukan termasuk kategori atau tidak termasuk dalam kriteria kandang yang sehat. Jadi teman-teman dan sahabat semua, sekali lagi saya tekankan dan saya sarankan di dalam usaha ternak entok itu kita tidak hanya memahami ilmu supaya kita dapat keuntungan yang besar ya, tetapi justru malah tangga pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang kondisi kandang, tekstur kandang ya. Jadi teman-teman dan sahabat semua, bagaimana supaya entok-entok ini tetap sehat ya, hidup di dalam kandang kita? Tentu saja ketika kandang dalam keadaan yang selalu kering. Karena kandang yang selalu kering tentu saja akan jauh dari amoniak, jauh dari penyakit yang akan menyerang entok-entok kita. Jadi kalau kandangnya seperti ini, besar kemungkinan entok akan sangat mudah sekali terserang penyakit yang akan mengakibatkan kematian. Nah, kemudian kita bicara tentang solusi. Jadi ketika teman-teman dan sahabat semua juga mengalami kandang yang becek seperti ini, apalagi di kandang sempit yang seperti ini, segeralah atasi dengan cara menimbun alas kandang entok kita, yaitu setidaknya di atas permukaan tanah sebelahnya. Sehingga nanti ketika musim hujan tiba, kandang entok kita akan jauh dari penyakit, akan kering dan tidak akan becek, kemudian tidak akan menggenang air lagi ya teman-teman. Nah, akhirnya saya harus menutup dulu video ini, mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.